Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rismayanti dari Prodi Teknik Industri 1 dengan NIM 200103022. Saya dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ragam bahasa ilmiah yang dikhususkan terhadap paragraf. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian paragraf, yang kedua ada tujuan dan fungsi paragraf, yang ketiga ada syarat-syarat paragraf, yang keempat unsur-unsur paragraf, yang kelima ada ciri-ciri paragraf, yang keenam ada struktur paragraf, dan yang terakhir ada jenis-jenis paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Adapun nama anggota dari kelompok 6 ada Fahmi Jainuddin, Jamiluddin, Rizky Febriansah, dan saya sendiri Siti Rismayanti. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jainuddin, saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang saling berkaitan. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam sebuah paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Rangkaian kalimat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kalimat gagasan utama. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat topik, dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelasan. Menurut Abdul Khair, ahli logistik bahasa Indonesia, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki kesatuan yang utuh dan padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriansah. Saya salah satu anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan tujuan paragraf dan fungsi paragraf. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ada tujuan paragraf. Tujuan paragraf diantaranya adalah 1. Membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Yang kedua, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Dan yang terakhir, memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Adapun fungsi dari paragraf antara lain, yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Yang kedua, menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan. Dan yang terakhir, memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Perkenalkan, nama saya Jamiluddin, saya berasal dari kelompok 6 akan melanjutkan materi syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf terbagi 3 bagian. Yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua kepanduan, yang ketiga adalah kelengkapan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan paragraf dianggap memiliki kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik yang boleh mengandung satu gagasan. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga paragraf tersebut tidak menyatu. Kesatuan ini tidak berarti semua kalimat membina paragraf itu secara bersama-sama suatu hal atau gagasan tertentu. Semua kalimat penjelas harus mendukung gagasan utama atau padu secara makna koheren. Jika ada kalimat yang tidak mendukung gagasan utama, disebut kalimat tidak
koheren, tidak padu, ataupun sumbang. Dengan kata lain, satu paragraf hanya membicarakan satu pokok permasalahan. Yang kedua yaitu kepanduan. Kepanduan atau koherensi dititik berat pada hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepanduan atau koherensi. Kepaduan ini bisa dikatakan dapat dengan penggunaan konjungsi intra kalimat maupun antar kalimat. Jika koheren berhubungan dengan isi, kohesi berkaitan dengan penggunaan kata-katanya antara kalimat sebelum dan sesudah menjadi padu dengan menggunakan kata-kata yang dinamakan alat kekohesipan, yakni A. Pengulangan kata, sinonim, atau hiponim. B. Kata tunjuk, itu, yakni, yaitu, tersebut, berikut. C. Kata ganti orang, ia, mereka. D. Kata hubungan antar kalimat perlawanan, namun sebaliknya, akan tetapi. Yang ketiga adalah kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentukan paragraf, yaitu gagasan utama, tema atau ide yang menjadi dasar pengembangan paragraf, yaitu kalimat utama. Setelah mendapatkan ide atau gagasan utama, langkah selanjutnya adalah menuangkan gagasan utama ke dalam sebuah kalimat utama. Jadi, dalam kalimat utama tersirat gagasan utama. Kita bisa meletakkan kalimat utama di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir sebuah paragraf. Dan berikutnya yaitu adalah kalimat penjelas. Sebuah kalimat utama yang mengandung gagasan utama belum bisa dikatakan sebuah paragraf. Karena itu, paragraf membutuhkan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi menjelaskan ide dari kalimat utama, sehingga menjadi jelas, rinci, dan lengkap. Yang harus diperhatikan oleh kita dalam membuat kalimat penjelas adalah jangan sampai kalimat penjelas tersebut menyimpan dari ide-ide pokok. Semua kalimat penjelas harus saling mendukung gagasan utama. Dengan terpenuhinya semua unsur ini, maka sebuah paragraf menjadi dasar paragraf yang baik. Saya akan melanjuti materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada gagasan utama. Gagasan utama meliputi gagasan pokok, gagasan inti, inti masalah, pokok pembicaraan, pokok pikiran, pikiran utama atau ide pokok. Adapun pengertian dari gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan hal pokok yang diungkapkan dalam paragraf dan menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Gagasan utama dapat diketahui secara eksplisit maupun implisit dalam kalimat utama. Sebuah tema atau topik bisa ditemukan dengan gagasan utama. Tema adalah pokok permasalahan yang terdapat dalam bacaan dan menjadi dasar sebuah karangan. Sedangkan topik adalah pokok pembicaraan dalam wacana atau paragraf. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama atau kalimat topik
adalah kalimat inti suatu paragraf yang biasanya terdapat topik atau gagasan utama. Suatu kalimat dikatakan kalimat utama apabila pernyataan di dalamnya merupakan rangkuman ataupun gagasan menyeluruh yang dapat mewakili pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf itu. Yang ketiga, kalimat penegas. Kalimat penegas digunakan untuk menambah daya tarik bacaan agar menarik perhatian membaca. Yang keempat, gagasan penjelas. Unsur-unsur paragraf yang ketiga adalah gagasan penjelas, yaitu gagasan yang peranannya menjelaskan gagasan utama atau mendukung gagasan utama. Gagasan ini terdapat di dalam kalimat penjelas. Dan yang selanjutnya, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang mendeskripsikan kalimat utama. Ciri kalimat penjelas umumnya berisi contoh-contoh, peristiwa, ilustrasi, uraian-uraian, kutipan-kutipan, dan gambaran-gambaran yang bersifat parsial. Sekian, terima kasih. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam dengan 5 ketukan spasi. Biasanya digunakan dalam kalimat atau karangan biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik yang ditentukan penulis. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat, topik, dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang, yang dimana mempunyai fungsi menjelaskan atau menerangkan. Yang keempat, setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik, serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Menurut Lamuddin Pinoja, Komposisi Bahasa Indonesia, paragraf dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Kelompok paragraf menurut kalimat topiknya dibedakan menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif induktif, dan paragraf penuh kalimat topik. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal para paragraf dan kemudian menyajikan rincian atau uraian masalah. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di akhir kalimat. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu dan kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utama. Dan yang ketiga ada paragraf deduktif induktif, merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama yang terletak di awal dan akhir kalimat. Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Yang terakhir, paragraf penuh kalimat topik, memiliki kalimat topik atau kalimat utama di seluruh paragraf. Jenis paragraf ini terbentuk dari kalimat topik atau kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat topik ataupun kalimat utama. Jenis-jenis paragraf yang kedua yaitu jenis-jenis paragraf menurut isinya, yaitu paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu ada paragraf persuasif, paragraf argumentatif, paragraf naratif,
paragraf deskriptif, dan paragraf ekspositoris. Jenis paragraf yang terakhir yaitu jenis paragraf menurut fungsinya. Paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengawali atau membuka sebuah karya tulis. Menurut Lamuddin Pinoja Komposisi Bahasa Indonesia, paragraf ini berfungsi untuk mengantarkan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi karangannya. Selanjutnya, paragraf penghubung. Paragraf penghubung dapat disebut dengan paragraf isi. Paragraf ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang telah dirumuskan pada paragraf pembuka. Paragraf ini berfungsi untuk menjelaskan inti persoalan, menjelaskan persoalan dengan contoh dan rincian, memberikan analisis terhadap pokok persoalan, dan mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Dan terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan dari sebuah karya tulis. Paragraf ini dimaksudkan sebagai penutup atau bagian akhir dari karya tulis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian paragraf ini, yaitu sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Isi paragraf berisi simpulan sebagai simpulan yang paling akhir dibaca. Hendaknya paragraf dapat memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Kesimpulan. Jadi, paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas adalah suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.